Ketegangan hubungan antara Amerika Serikat dan China serta dampaknya terhadap Indonesia dengan menggunakan pendekatan sistem politik David Easton. Konflik perdagangan, teknologi, dan geopolitik antara Amerika Serikat dan China telah memicu perang dingin baru. Dalam konflik yang akan menentukan kepemimpinan global, dua kekuatan utama dunia untuk menentukan siapa di antara kedua negara yang akan unggul pada abad ke-21 ini. Apa yang menjadi pemicu dari konflik tersebut, dan bagaimana dampak konflik tersebut bagi Indonesia menurut pendekatan David Easton? Yuk simak video ini sampai akhir. Pendekatan analisis sistem politik dalam ilmu politik termasuk dalam kategori pendekatan tingkah laku. Gagasan pokok dari pendekatan tingkah laku adalah penekanan analisis pada tingkah laku manusia atau masyarakat, sehingga berbeda dengan pendekatan kelembagaan sebagai pendahulunya yang menekankan lembaga sebagai unit analisis dalam sistem politik. Maka dari itu, teori ini dianggap sesuai dengan bagaimana kronologi dari konflik ini terjadi. Selain itu, konflik ini menyebabkan adanya input dan output satu sama lain yang menyebabkan adanya keterkaitan. Maka dari itu, teori pendekatan David Easton adalah teori yang paling cocok untuk menganalisis konflik ini. Menurut Easton sendiri, setidaknya ada 3 hal mendasar yang harus diperhatikan dalam membahas sistem politik. Yang pertama yaitu sistem ditandai dengan adanya saling ketergantungan antar unit yang berada di dalamnya. Hal ini menunjukkan adanya koherensi. Yang kedua yaitu sistem haruslah bersifat netral, bebas dari pengaruh ideologi. Yang ketiga yaitu sistem mengacu pada 2 hal, yaitu covariance dan ketergantungan antar unit yang membangun sistem perubahan salah satu unit dalam sistem akan mempengaruhi unit yang lain dalam sebuah sistem. Maka berdasarkan teori tersebut dapat disimpulkan bahwa adanya input-output yang dihasilkan oleh kedua belah pihak. Input yang pertama yaitu ketegangan hubungan antara Amerika Serikat dan China telah menimbulkan kekhawatiran banyak pihak karena berpotensi mengancam negara-negara lain yang tidak terlibat di dalamnya. Hampir setiap saat kedua negara saling melontarkan tuduhan untuk memperlihatkan keunggulan sistem politik masing-masing. Amerika Serikat telah menghukum China karena sterilisasi paksa terhadap wanita Uighur, melobi Eropa untuk melarang perusahaan China atau Nuktek masuk ke Eropa, membatasi pemberlakuan visa pejabat China yang bertanggung jawab atas berlakunya Undang-Undang Keamanan Nasional Hong Kong yang baru, memberikan batasan 90 hari untuk visa kerja bagi jurnalis China, dan yang terakhir yaitu menutup konsulat jenderal atau konjen China di Houston, Texas. Maka, output dari input tersebut sebagai respon, Kementerian Luar Negeri China menolak semua tudingan Amerika Serikat dengan mengatakan Uighur dan Hong Kong merupakan masalah dalam negeri. China juga telah menarik kredensial pers wartawan di 3 surat kabar terkemuka di Amerika Serikat dan mengancam akan menempatkan perusahaan Amerika Serikat dalam daftar entitas asing yang terlarang. China juga menutup konjen Amerika Serikat di Chengdu. Maka dari itu, Amerika Serikat mulai memperhatikan sepak terjang China. Ketika pada akhir 2013, China mulai membangun proyek reklamasi besar-besaran di Laut Cina Selatan, China membangun pulau buatan dengan berbagai fasilitas untuk kepentingan geopolitik dan militer di bekas bebatuan dan karang atol. Sebagai input dari hal tersebut, untuk merespon hal tersebut, sejak Oktober 2015, Amerika Serikat meningkatkan patroli Freedom of Navigation atau FON dekat dengan fitur-fitur yang dikontrol China sehingga memicu dinamika militerisasi Laut Cina Selatan antara China dan Amerika Serikat. Selanjutnya, hal tersebut menghasilkan output selanjutnya, yaitu menanggapi operasi FON Amerika Serikat, China meningkatkan kehadiran militernya di perairan yang disengketakan itu dengan mengirim persenjataan sistem rudal darat ke udara, radar frekuensi tinggi, dan jet tempur ke pulau-pulau buatan di Laut Cina Selatan untuk kurun waktu yang lama. Persaingan Amerika Serikat dan China tertutupi oleh tuntutan untuk bekerja sama dalam berbagai bidang seperti ekonomi, keuangan, geopolitik, dan global. Namun, dorongan untuk bekerja sama ini hampir seluruhnya hilang dan diperburuk oleh tuduhan terhadap tanggung jawab pandemi COVID-19, sehingga muncul saling ketidakpercayaan antara Amerika Serikat dan China.
Amerika Serikat mempunyai keyakinan bahwa Cina merupakan ancaman terhadap kepentingan keamanannya, merusak kemakmurannya, mengganggu demokrasi, dan menentang nilai-nilai individualismenya. Bagi Presiden Amerika Serikat Donald Trump, persaingan dengan Cina adalah upaya memperbaiki ketidakadilan di bidang perdagangan dan teknologi, serta mengkonsolidasikan posisi Amerika Serikat sebagai kekuatan global terpenting. Sementara bagi Presiden Xi Jinping, persaingan dengan Amerika Serikat adalah untuk memperbaiki ketidakadilan pada masa lalu dan menangkap momen terbaik untuk pengambilan Cina sebagai negara dominasi di Asia dan akhirnya dunia. Maka secara ringkas, dibahas ketegangan hubungan antara Amerika Serikat dan Cina yang terus meningkat. Lalu, bagaimana sih dampaknya terhadap Indonesia? Input dan output tersebut tentunya sangat berdampak pula terhadap negara lain. Lalu bagaimana sih konflik ini berdampak pada Indonesia? Seperti yang kita ketahui, perekonomian Amerika Serikat dan Cina mempunyai peran yang sangat besar di dunia. Pada tahun 2017, kontribusi PDB Amerika Serikat terhadap perekonomian dunia mencapai 24,3%, sementara Cina tercatat 15,2%. Kontribusi Indonesia terhadap PDB dunia hanya 1,25%. Selain berperan besar terhadap PDB dunia, kontribusi nilai perdagangan Amerika Serikat dan Cina juga sangat besar, mencapai 8,8% dan 12,8%. Di sisi lain, Amerika Serikat mengambil 13,5% dari impor dunia, sementara Cina menyumbang 10,3%. Dengan besarnya kekuatan perekonomian Amerika Serikat dan Cina di dunia, bisa dipastikan bahwa kedua negara tersebut akan sangat mempengaruhi dunia. Presiden Donald Trump bagaimanapun telah mengambil posisi psikologis yang tinggi dengan memaksa Cina untuk bertahan dan menunjukkan bahwa tidak ada negara lain yang dapat menandingi kekuatan ekonomi, keuangan, dan militer Amerika Serikat. Ketegangan baru ini menunjukkan jika saat ini dunia tidak lagi dikuasai oleh dua negara saja, yaitu Amerika dan Rusia, tetapi juga Cina. Oleh karena itu, Indonesia harus mampu beradaptasi dengan perkembangan ini. Politik luar negeri Indonesia harus menyesuaikan diri dan fleksibel terhadap perkembangan internasional. Bagaimanapun, Indonesia memerlukan kerjasama dengan kedua negara. Ketegangan hubungan antara Amerika Serikat dan Cina akan berdampak signifikan pada kerjasama Indonesia yang mengandalkan kerjasama multilateral untuk mencapai tujuannya sudah pasti akan terpengaruh, sebab baik Cina maupun Amerika Serikat akan mengandalkan pada kerjasama bilateral. Regionalisme ekonomi seperti Belt and Road Initiative atau BRI, Regional Comprehensive Economic Partnership atau RCEP, ataupun Indo-Pasifik akan menyulitkan Indonesia dalam menentukan pilihan. Mengingat baik Cina maupun Amerika Serikat merupakan mitra ekonomi utama Indonesia. Selama bertahun-tahun, Indonesia telah mendapat manfaat dari sistem pandangan yang terbuka dan berdasarkan pada regulasi. Presiden Joko Widodo telah menyatakan keprihatinan tentang perang tarif yang dilakukan Trump dan telah menyerukan koordinasi kebijakan dan pendekatan multilateral untuk mengatasi ketidakseimbangan perdagangan. Indonesia melihat kerjasama dan kolaborasi sebagai pilihan terbaik daripada persaingan dan kompetisi, yaitu zero-sum games. Maka dapat disimpulkan berdasarkan teori David Easton, dari konflik ini adalah adanya ketergantungan antara Amerika Serikat dan Cina. Begitu pula Indonesia yang tidak dapat lepas dari kedua negara adik kuasa ini. Sehingga adanya input-output yang dihasilkan sebagai respon satu sama lain. Namun, hingga saat ini konflik ini tidak berujung menemukan titik terang, di mana seharusnya jika kita merujuk pada teori David Easton, seharusnya ada solusi atau sebuah kebijakan yang nantinya akan menjadi jawaban dari sebuah masalah ini. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya Alvin Nursipa. Terima kasih.